Wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan pembelajar yang luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing cuplikan kuliah umum di Universitas Dian Nusantara. Nah, kuliah umum kali ini temanya yaitu tentang effective marketing in the pandemic era for your business. Nah, ini ada pembicaranya, ada Bu Nur Endah, ada Bu Askardia Mirza, dan ada saya. Dan dimoderatori oleh Bu Fatihani pada hari Sabtu 10 Juli 2021 jam 15.30 sampai 17.30. Nah, saat ini sedang sesi bincang santai sebelum pembukaan yang akan dilakukan oleh Bu Hani. Oke, selamat menonton. Pak Didin, Bu Riani, saya mohon izin ya, kita mulai ya. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, perkenalkan, saya Fatihani selaku dosen di Universitas Dian Nusantara, sekaligus moderator yang akan memandu acara kuliah umum hari ini sampai dengan acara kuliah umum ini berakhir. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Didin Hikmah Perkasa, SEMM, selaku Kaprodi Universitas Dian Nusantara. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian Ibu Riani, SEMM, selaku Sekprodi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Dari awal nih Ibu udah hadir ya. Terima kasih ya Bu. Kemudian para narasumber kita pada hari ini, yang pertama itu adalah Bapak Muhammad Al-Faruq Abdullah Eskom MM. Terima kasih Pak Faruq sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber hari ini. Kemudian Ibu Nur Enda Retno, SMM. Bu Enda. Halo Bu Enda. Sepertinya belum hadir ya. Oke, untuk narasumber kita yang ketiga adalah dosen dari Unindra atau dosen tamu kita, yaitu Ibu Askardia Mirza Gayatri, MPD. Yang saya hormati juga para dosen dan para mahasiswa yang turut aktif dalam mengikuti kuliah umum ini. Dan untuk topik kita hari ini, kita akan membahas mengenai effective marketing in the pandemic era for your business. Ini memang mata kuliah khusus untuk pemasaran ya, tapi nggak apa-apa, kita belajar di sini, kita sharing di sini, kita sama-sama membahas bagaimana sih sebenarnya marketing yang efektif di masa pandemik seperti ini. Gitu. Baik, sebelum kita mulai, untuk role-nya, saya akan jelaskan. Jadi nanti akan ada 3 narasumber yang memaparkan materi presentasi. Kemudian setelah 3 narasumber menjelaskan atau memaparkan presentasi mereka, akan saya buka sesi tanya jawab. Jadi bagi para mahasiswa atau mungkin dosen atau para peserta lainnya bisa raise hand untuk bertanya atau mungkin mengetik di kolom chat. Jadi nanti pilih siapa narasumber yang ingin ditanyakan, kemudian apa yang menjadi pertanyaannya. Boleh kalian ketik gitu ya. Tapi setelah 3 narasumber menyelesaikan atau mempresentasikan materinya. Oke, untuk itu sebelum kita mulai, saya mohon izin untuk Bapak Dr. Didin, boleh untuk memberikan sambutan sebentar, menyemangati kita Pak di sore ini Pak. Silakan Pak Didin, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Fatihani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riani. Apa kabar Bu Riani? Padahal perasaan baru bisa Zoom, pindah ke Zoom sini. Sampai malam nih nggak selesai-selesai nih Zoom. Sahabat saya, Pak Faruq, Ibu Fatihani. Tadi ada Pak Aditya ya, teman saya, teman kuliah saya di Cina ini. Ya Pak Didin. Halo, terima kasih udah bergabung Bapak Ibu. Bu Endah, semua nih dosen-dosen nih. Bu Weni dan Bu Mirja. Bu Mirja udah datang belum? Bu Mirza sedang OTW. Ya, nanti salam juga kepada anak-anak saya, mahasiswa
Undira tercinta, ya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sore ini masih kita bersilaturahmi ya. Dan masih semangat untuk mencari ilmu, menambah pengetahuan ya, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini ya selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita mau menambah pengetahuan ya akan bertambah pengetahuan kita gitu. Nah, yang kedua, terima kasih ini kolaborasi dosen-dosen yang memang harus memberikan inovasi terkait proses belajar mengajar. Saya 2 jam waktunya kan ya? 1 menit lagi ya Pak. 1 menit ya, oke. Ya, ini adalah kolaborasi dosen-dosen manajemen yang luar biasa. Ya tentunya ya kita harus teman-teman mahasiswa ya harus bersyukur lah punya dosen-dosen Undira itu yang milenial banget gitu, yang ide-idenya ya cemerlang gitu. Kadang saya sendiri kalau dapat usulan dari mereka itu suka kewalahan gitu ya melaksanakannya gimana gitu. Tapi alhamdulillah kegiatan ini harus terus berlanjut ya, terus menerus gitu ya. Nah, juga yang tak kalah penting adalah bagaimana penerapan ini sekarang temanya kan strategi marketing ya yang efektif di masa pandemi kan ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber yang hebat-hebat dan luar biasa semoga bisa kalian implementasikan gitu ya. Nanti lulus dari Undira itu mampu bersaing dengan lulusan luar negeri gitu, lulusan kampus lain gitu, apalagi UI gitu kan. Oke, selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Pak Faruk, Bu Fatihani, Bu Enda, Bu Mirza, Bu Liani, dan semua mahasiswa untuk selamat mengikuti acara hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya izin pamitnya karena mau ada pindah Zoom lagi ke sebelah ya. Oke Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Mungkin Pak Didin sebelumnya kita bisa foto dulu. panik banget Ya, foto dulu, foto. Ya. Oke, foto dulu. Boleh mungkin teman-teman ada yang mau di Kameranya dinyalain. ya. Bu Ani. Kita foto bareng Kaprodi Fakultas Ilmu Bisnis dan Sosial dari Ilmu. Kaprodi manajemen. Kaprodi. Dinyalain kameranya rekan-rekan mahasiswa. Ibu Mirza juga udah hadir. Pak Faruk. Halo, Pak Den, sehat? Ganteng, Pak. Kayak Spanyol. Oke, ya. Nah, sebentar ya, kita foto dulu, take foto sebentar. 1, 2, 3. Oke. Mungkin Pak Faruk bisa dibantu, ini banyak banget nih, ada berapa slide-nya? Oh ya, oke. Ada 5. Slide 1 ini ya. Iya. Oke. Lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide yang ketiga nih, kita antusias banget ini. Ada sampai 5 slide. Oke. Yang slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, yang slide keempat, 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir, 1, Banyak juga ya. 2, 3. Udah, selesai. Oke, udah selesai ya, Pak Faruk. Udah. Oke ya, Mau kemana Pak Makasih, Didin? Pak Didin. saya ada urusan. Nanti sampai ketemu ntar malam ya. Iya, baik setelah ini. Oke. Makasih ya, Pak Didin ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Didin. wabarakatuh. Oke, selanjutnya selamat datang Ibu Nur Endah. Sudah hadir ya di tengah-tengah kita semua. Kemudian tadi saya juga lihat sudah hadir Ibu Mirza. Selamat sore Bu Mirza. Salah satu narasumber kita, dosen tamu dari Universitas Unindra.
PGRI. Oke, baik. Mungkin sebelum lanjut ke topik pertama, saya mohon izin untuk Bu Riani boleh kasih semangat ke kita. Mungkin satu dua, nggak apa-apa. Oke, mau dilanjut langsung topik atau gimana? Oke deh. Oh ya, satu dua kata ya Bu ya. Ya. Selamat sore para mahasiswaku di Undira, kemudian para dosen yang mengajar di Undira. Ini para mahasiswa, saya langsung aja ya. Para mahasiswa, Anda harus mengetahui bahwa yang menjadi narasumber di sini adalah kandidat-kandidat dokter. Ya. Jadi kalian juga harus semangat ya. Kita juga harus jangan berhenti. Belajar tuh harus terus ya. Itu saja kalau untuk mahasiswa. Kalau untuk para dosen, terima kasih atas dukungannya, memotivasi mahasiswa, membuat kreatif di manajemen kita ini. Jadinya saya ketemu lagi nih sama teman-teman, udah dari kampus sebelah pindah ke kampus ini, ketemu lagi. Saya senang sekali ya mau bantu di manajemen. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk para mahasiswa kita, memberikan ajaran yang terbaik juga. Juga buat Bu Mirsa nih, salam kenal ya Bu Mirsa. Kiranya nanti juga bisa ikut ya ke webinar ya Bu Mirsa. Kita sama-sama sharing, sama-sama berkolaborasi. Begitu aja Bu Hani, cukup. Selamat ya. Kuliah umum, merayakan aja deh kuliah umum. Ya, membangkitkan bisnis marketing kita yang menggunakan yang selama ini masih pandemi. Iya. Oke, Baik Ibu. terima kasih sekali Bu Riani atas support dan dukungannya untuk kita semua. Baik para peserta, untuk topik pertama ini berjudul atau Changes in Consumer Shopping Journey yang akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Al-Faruq Abdullah Eskom MM. Beliau ini adalah dosen di Universitas Dian Nusantara, kemudian juga beliau sebagai IT konsultan di perusahaan FIF, senior Oracle developer, dan saat ini beliau sedang melanjutkan pendidikan S3 di Beijing Institute of Technology di Cina. Selamat sore Pak Faruq. Mbak Hani. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Muhammad Al-Faruq Abdullah. Saya merupakan dosen di program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Nah, terima kasih nih kepada Pak Didin ya, kepada Bu Riani nih yang selalu mensupport kegiatan dosen-dosennya, luar biasa deh. Beruntung nih punya Kaprodi yang baik sama Sekprodinya kayak gini nih. Salam hormat juga buat Mbak Hani, buat Bu Endah, selaku dosen milenial. Wah, nih dosen-dosen kece nih, dosen-dosen di Undira. Dan juga selamat datang Ibu Bu Mirza. Terima kasih Bu Mirza. Ini Bu Mirza ini merupakan salah satu dosen di Universitas Unindra PGRI. Beliau selain sebagai dosen, dia juga aktif menulis, dia meneliti dan juga jadi pembicara. Nah, selain itu dia juga sebagai pelaku ahli di bidang marketing. Nah, gitu. Jadi dia sudah membawahi beberapa UMKM dan juga pelaku usaha geria dengan kerajinan. Nah, itu makanya terima kasih sudah menyediakan waktu ke sini agar berbagi sharing ilmu, agar bisa memberikan ilmu kepada mahasiswa kita semua. Nah, selanjutnya nih mahasiswa saya nih. Mahasiswa rekan-rekan semua nih, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak Faruq. Ini ngikut Pak Faruq. Ya. Kangen Pak. Ini kayaknya Pak Danu ini kelas-kelas yang semester sebelumnya ini. Iya, ini sekarang jadi mahasiswa saya, Pak. Oh, siapa? Gitu. Sekarang jadi mahasiswa ngikutnya sengaja terpaksa apa mau sendiri nih? Oh, mau sendiri, Pak. Luar biasa.
Saya yakin nih Panjem, Pak. mahasiswa-mahasiswa di Undira ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang unggul, yang ingin terus menjadi lebih baik dan berproses. Makanya pasti ingin terus. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, saya share dulu ya. Saya share dulu PPT saya. Apakah terlihat? Oke, on progress. Ya, udah ya. Udah ya, terlihat ya. Oke. Lihat, Pak. Oh, gede sekali ya, Kak. Kak. Terlihat slide materinya? HP. Iya. Terlihat, Pak. Lihat ya, oke. Rekan-rekan mahasiswa semua, dosen-dosen yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sharing, untuk berbagi tentang topik The Changes in Consumer Shopping Journey Before, During, dan After Pandemic. Jadi bagaimana sih perilaku konsumen dan pola belanja konsumen yang terjadi yang di saat sebelum pandemi, saat pandemi, maupun sesudah pandemi. Jadi pasti ada perubahan polanya, pola perilakunya. Nah, apa yang terjadi dengan konsumen di tahun 2021? Coba kita bayangkan ya. Kalau tahun 2021 ini sebenarnya itu terjadi karena sebelum di 2020 awal sudah terjadi pandemik ya. Nah, ketika terjadi pandemik, semua kegiatan kita berubah. Contohnya kayak ini, kelas saja kita mengajar, kita biasanya bisa bertemu secara offline, sekarang kita bertemu hanya secara online, secara daring. Ataupun misalkan yang dulu pengen kongko ke kafe atau ke kemana, itu bisa mudah kita lakukan. Tapi kalau sekarang, protokolnya sangat ketat. Kalaupun kita mau ketemu, jaga jarak, pakai masker, dan lain-lain. Juga sekarang XX1, kemarin sebelum PPKM, XX1 udah ada yang nonton lagi belum sejak pandemi ini? Oh, jauh jangan udah. Udah. Ada yang nonton ya? Nah, oke. Mungkin ada sebagian yang nonton, tapi kalau saya yang dulunya sebelumnya suka banget nonton ke XX1, tapi sekarang sejak pandemi nggak pernah nonton. Karena Takut, Pak. Takut, benar. Terjadi perubahan perilaku kita. Daripada nonton XX1, lebih baik rebahan di rumah kan, lebih cepat nontonnya. Lebih gampang, lebih mudah. Nonton Netflix, Pak. Nonton Netflix, benar. Nah, tapi dari ketika pandemi itu, saat PSBB dimulai sekitar 6 bulan itu, dari mulai April kalau nggak salah tuh, dari data dari Kementerian Komunikasi itu katanya si Pak Joni itu dia penjualan naik 780%. Ini secara digital. Jadi retail online itu sangat berkembang pesat gitu. Dan terjadi perubahan pola perilaku. Nah, tapi ketika setelah pandemi bukan setelah pandemi, setelah PSBB kan kita kan ada fase tuh ketika setelah PSBB udah mulai agak longgar tuh, udah kayak mulai normal lagi ya, jalanan udah mulai penuh, kayak trafficnya udah hampir 70%, mana-mana udah mulai rame, walaupun perkuliahan masih tetap online. Tapi kalau dilihat di mall, coba deh, ada fakta yang menarik. Rekan-rekan lihat, kenapa di mall naiknya nggak signifikan, walaupun waktu itu PSBB udah mulai agak longgar gitu. Paling ya sekitar 10%, 20%, atau 30% dari jumlah normal. Kenapa coba? Karena beralih ke digital, Pak. Karena beralih digital dan juga ternyata terjadinya pola perilaku yang berubah. Nah, saya ini mengacu kepada rules 19 days atau aturan tentang 90 hari bagaimana mengubah kita awalnya terpaksa menjadi habit hingga menjadi lifestyle. Ini berdasarkan jurnal para ahli psikologi. Jadi kalau misalkan 30 hari pertama kita lakukan secara menerus-menerus, itu kita akan secara terpaksa lakukan terus-menerus, itu masih terpaksa banget. Tapi kalau ketika udah 30 hari kedua, kita udah mulai merasakan ini kebiasaan. Lebih mudah kita untuk melakukan hal itu. Dan pada ke-30 hari ketiga, ini salah tulis ya, 30 hari ketiga, itu udah menjadi suatu kebutuhan, suatu lifestyle. Jadi udah tidak ada lagi rasa yang sulit untuk berubah gitu. Karena kita sudah menjadi lifestyle. Nah, efeknya dari terjadi perubahan perilaku ini, coba waktu saya ada cerita nih, waktu itu saya awal 2021 ketemu sama teman saya, dia pengusaha restoran gitu. Bro,
lu kenapa bro belum buka rumah makannya? Kan udah mulai ini nih PSBB kan udah mulai agak longgar nih, gitu. Ah ntar bro, masih takut kondisi gini, nanti aja deh pas pandemi selesai gitu. Terus saya nanya, lah selesainya kapan pandemi bro? Nah dia langsung diem, iya juga ya, kapan ya? Nah itu kan jadi sebenarnya tuh kalaupun kita secara on time, kalau misalkan pemerintah bilang tuh pandemi ini kita akan memberikan distribusi vaksin selama 1,5 tahun. Kalau kita 1,5 tahun, taruhlah 2020 awal atau optimisnya, atau 2022 pertengahan, semua rakyat Indonesia sudah divaksin. Tapi pertanyaannya, apa bisnis kita masih kuat nunggu sampai segitu, sampai tahun depan? Jangankan tahun depan kan, kalau misalkan tahun ini bisnis kita buka toko aja di jalan, pasti udah ngap-ngapan juga, nggak ada yang datang juga ya kan? Yang datang mungkin jangkrik kali ya, krik gitu ya. Jadi kita cuma nyewa tempat, terus biaya buat listrik, buat karyawan. Nah itu karena terjadinya perubahan perilaku. Udah berganti sekarang trafficnya ke online, perilaku belajar, perilaku kerja, perilaku pembelian, perilaku konsumsi, pilihan produk, semuanya berubah. Contohnya nih, kalau pilihan produk nih, istri saya waktu dulu tuh sebelum pandemi itu kan masih suka keluar, ada kegiatan di luar juga, suka beli baju gamisnya itu yang lapis-lapis banyak gitu, yang ada banyak gaya-gayanya. Nah sekarang ketika pandemi ini malah belinya itu baju yang kayak piyama aja gitu, yang sederhana aja, yang simple. Karena apa ya? Karena kegiatannya hanya di rumah. Jadi paling kalau misalkan mau keluar tinggal pakai baju, pakai masker, kalau mau ke warung gitu kan, simple seperti itu. Nah, itu pilihan-pilihan produk berubah. Kayak tadi Netflix itu juga Netflix, Viu, apalagi Disney Hotstar, macam-macam itu merupakan salah satu pilihan produk yang terjadi dibandingkan kita ngambil resiko ke XX1 seperti itu. Intinya terjadi perubahan perilaku yang sangat masif dan kita harus siap. Nah, saya mau ke sini nih. Nah, di sini berdasarkan tabel ini merupakan hasil riset dari Deloitte, perusahaan riset. Dia mendeskripsikan, menjabarkan tentang bagaimana consumer purchase journey. Nah, di sini terlihat ada 4 kolom. Kolom reach, kolom understanding and transformation, kolom transaction, dan kolom retention. Artinya apa? Kalau reach ini dia kaitannya tentang bagaimana kita menjangkau konsumen kita, customer kita, bertemu dengan mereka. Nah, di kolom understanding transformation ini, kaitannya bagaimana kita meng-engage mereka, kita agar membuat mereka menarik, sehingga terjadilah proses transaction di kolom ketiga nih, closing. Dan ketika selesai transaction, akan ada strategi bagaimana retention agar terjadi pembelian ulang. Nah, seperti itu kira-kira polanya. Tapi yang menarik di sini kita lihat nih, ada gambar yang warnanya beda-beda nih kalau rekan-rekan lihat mahasiswa. Ada yang warna abu-abu tua, ada yang warna putih, ada yang warna hijau. Ini artinya apa nih? Kalau yang abu-abu tua di sini dijelaskan bahwa poin ini akan semakin melemah. Ini akan semakin melemah ketika masa pandemi dan diprediksi ketika setelah pandemi pun akan terus melemah. Dan ketika untuk yang warna putih ini tandanya seperti biasa aja, nggak terlalu banyak impact. Jadi kita tetap bisa melakukan usaha di proses ini. Nah, tapi yang di warna hijau ini merupakan proses yang sangat sedang saat ini berlangsung gitu. Saat pandemi hingga nanti selesai pandemi, ini kemungkinan proses yang akan sangat terus berlangsung secara marketing efektif dan efisien. Jadi rekan-rekan dari sini harusnya bisa melihat mana sih yang harus kita fokusin gitu. Tentunya yang warna hijau. Mulai sekarang gini deh, kalau misalkan rekan-rekan udah punya toko offline, offline, nah mulai mungkin sekarang mulai dikurang-kurangin mikir-mikir untuk nyewa toko ataupun misalkan kayak ini advertisement di luar gitu, iklan-iklan pakai baliho. Nah itu udah termasuk agak kuno itu. Ya kalian coba resource yang ada dimaksimalkan yang warna hijau ini gitu. Jadi lebih bangun struktur digital marketingnya seperti itu. Nah, di sini ada yang menarik juga kalau kita lihat di kolom reach, di kolom understanding transformation and transaction, di sini ada sama semua nih. Misalkan kayak sosial media, terus habis itu live streaming, ada e-commerce. Nah, tiga-tiganya ada nih. Ini tandanya berarti ketika era pandemi ini, kita bisa menggunakan satu platform di mana kita menjangkau mereka, mengedukasi mereka, hingga terjadi transaksi
Nah, itu memungkinkan di satu platform yang sama seperti itu. Lalu di sini kita baca lagi caranya nih, di sini ada yang garis putus-putus warna biru. Putus-putus warna biru ini dia tandanya ini ketika terjadi sebelum pandemi ataupun awal-awal pandemi ya. Ini journey-nya mereka nih. Tapi ketika sedang pandemi dan nanti setelah selesai pandemi, yang akan semakin kuat itu adalah jalur yang warna hijau. Oleh karena itu, kita bisa memetakan bagaimana yang mau kita gunakan strateginya. Ini contoh nih, kalau dulu saat kita melakukan kita punya toko, customer kita reach, mereka datang sana, mereka lakukan di sana melihat store kita, produknya bagus, terus habis itu ada sales kita ngebantuin hingga terjadi closing, terjadi transaction in store shopping. Lalu ketika sudah jadi transaksi shopping, baru mereka lakukan mungkin input database nama kita, telepon kita, dan lain-lain. Itu strategi untuk retention-nya. Nah, ini akan semakin melemah. Coba bagaimana pola jalurnya sekarang, yang era sekarang, yang lagi. Coba kita coba dari sini nih, private communication. Private communication ini mungkin erat kaitannya dengan WA Messenger ya, WA, tentang Messenger lah, WA, habis itu apalagi Telegram, WeChat, dan lain-lain. Nah, di sini alurnya kita lihat, contohnya di sini dia ke internet live streaming. Nah, berarti bisa aja nih contohnya ketika kita membuat status WhatsApp ya di story, terus habis itu kita atau enggak share poster di grup, lalu mereka datang ke live streaming kita. Live streaming entah bisa kayak Zoom seperti ini, bisa juga mungkin seperti mereka ada di sosial media kan ada live streaming juga tuh, ataupun di e-commerce juga ada live streamingnya seperti itu. Lalu melakukan transaksi di sana. Contoh nih, misalkan ini lagi live streaming nih. Nah, saya mau jualan baju nih. Nih saya mau jual baju sini. Guys, tolong guys, lihat guys, ini saya punya baju, ini historinya keren banget guys. Dulu ketika waktu Euro 2016, Cristiano Ronaldo juara Euro, dia tuh habis di ruang gantinya pakai baju tuh mejanya ini. Nah, saya dapatkan. Nah, saya sekarang ingin melakukan lelang kepada semuanya yang di sini. Di sini ada historinya, siapa yang ingin. Nah, ketika itu nanti mungkin saya bisa arahkan mereka untuk transaksinya langsung di live streaming itu juga. Ayo silakan transfer ke sini, ke BCA saya, nanti tim saya akan segera mengirimkan baju ini ke tempat Anda, seperti itu. Nah, itu terjadi proses closing di situ. Lalu di sini mungkin ada rating review nih. Nah, misalkan Mbak Hani nih, dapat paketnya dari saya. Pas dicium, oh iya beneran baju Ronaldo, ori nih, keringet-keringet Ronaldo nih, ceritanya gitu. Ya udah, dia akhirnya puas, habis itu dia mungkin menginformasikan kepada rekan-rekan yang lainnya, tuh Faruq kalau misalkan lagi live streaming, barangnya ori-ori tuh. Nah, terjadilah perputaran alur transaksi di situ tuh. Kerumunan terjadi di situ. Nah, itu polanya sekarang. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Rekan-rekan semua, jadi saya ingin, tujuan saya menjabarkan map ini, saya ingin memberitahu agar rekan-rekan mahasiswa sekarang coba deh lebih aware deh. Coba deh sekarang kalau misalkan mau usaha, resource yang punya kita fokusin nih di yang warna hijau-hijau ini agar semakin efektif dan usaha kita akan semakin berkembang dan tumbuh terus. Ingat ya, yang warna hijau ini bukan saat pandemi aja, dan nanti kemungkinan pasca pandemi karena behavior-nya udah seperti sekarang, mereka akan melakukan hal yang sama. Jadi silakan teman-teman untuk analisa lagi. Nah, di sini ini adalah kajian riset Deloitte-nya nih. Rekan-rekan mungkin bisa langsung nih nanti saya kasih PPT saya, nanti rekan-rekan download di situ. Mungkin rekan-rekan bisa kaji lebih dalam bagaimana kajian riset si Deloitte itu tentang gambar-gambar yang tadi. Seperti itu. Mbak Hani, masih ada waktu Mbak Hani? Masih ada ya, saya lanjut dikit ya. 5 menit lagi ya. Oke, saya lanjut dikit aja. Nah, jadi kaitannya dengan pola behavior, dengan behavior konsumen, nah di sini kita ternyata tergantung juga dari generasinya gitu. Ternyata berbeda generasi, pola perilakunya pun akan berbeda-berbeda. Kalau kita lihat nih, data sensus penduduk 2020, dari 270 juta jiwa total penduduk, yang pre-boomer itu yang di bawah 45 kelahirannya cuma ada 1%. Baby boomer kelahiran 46 sampai 64 dia hanya 11%. Lalu generasi X
dia kelahiran dari tahun 65 sampai 80, 21%. Generasi milenial saat ini dia yang lahir tahun 81 hingga 96 sejumlah 25%, generasi Z yang lahir dari 97 sampai 2012 itu 27%. Dan post Gen Z atau mungkin bisa dibilang generasi Alpha, mereka ini ada sekitar 10%. Nah, di sini penting juga nih untuk kita menganalisa behavior mereka gimana sih, core value mereka gimana sih. Contohnya aja deh, Gen Z sama post Gen Z, ini makhluk apa ini mereka ini? Kalau misalkan saya bisa memberi gambarannya itu kayak mungkin mereka tuh makhluk yang agak kurang adab dikit kali ya. Kenapa kurang adab? Ya mungkin saat saya nih keponakan saya banyak nih yang Gen Z semua nih. Terus habis itu saat ketemu kumpul keluarga, mereka malah autis sendiri di pojokan pakai gadgetnya. Atau misalkan mereka nggak ada banyak ngobrol, tapi mereka ternyata di sosial media, waduh karakternya beda 180%. Yang aslinya kalem, kelihatannya di sana sosial media ternyata dia jadi netizen militan. Banyak karakter-karakternya atau macam-macam. Nah sebenarnya tuh core value-nya dari si Gen Z ini, mereka adalah kreatif. Orang-orang generasi Z ini mereka adalah kreatif, walaupun mereka sedikit individualis, tapi mereka kreatif. Nggak heran makanya aplikasi TikTok sekarang booming banget. Karena apa? Karena Gen Z ini seneng sama kreatif kayak gitu. Saya kemarin ada share tuh video di grup mahasiswa saya tentang bagaimana beer brand dibikinin sebagai yang lucu-lucuan. Jadi ada ceritanya, ada Shah Rukh Khan, dia ngejar pacarnya Astuti di kereta. Nah, habis itu ternyata bilang, kenapa kamu mau pergi pulang kampung? Wah, saya pengen beli susu berbrand gitu. Gampang, nanti saya cariin. Jangan, di sini mahal, di kampung lebih murah gitu. Saya ingin jadi reseller. Langsung Shah Rukh Khan ya. Singkat cerita, ikut juga mau jadi reseller. Astuti tunggu gitu. Itu saya kocak itu. Saya baru ngelihat kemarin. Tapi sebenarnya poin dari sisi insight marketingnya itu bahwa yang bikin TikTok-nya itu adalah Gen Z. Bahkan yang si punya produknya, si beer brand-nya itu dia menikmati viralnya mereka gitu, video-video viral gitu. Mereka si Gen Z ini ada berita apa, bikin meme, ada apa, langsung rame, bikin kreatif. Mereka orangnya sangat kreatif. Kalau misalkan bikin Insta story ya, udah kayak layangan putus tuh, banyak banget. Apa aja di-share, muka di zoom, di-share, macam-macam itu. Itu Gen Z. Mereka lebih banyak kreatif. Paling enggak dari sini kita bisa lihat nih, dari Gen Z ini kita bisa mainkan mereka agar mereka bisa mengangkat produk kita. Seperti itu. Tapi kalau di Gen Z ini mereka cenderung tidak loyal seperti itu. Tapi kalau di milenial, generasi milenial itu dia adaptif, dia tetap ngikuti teknologi, dia tetap suka dengan hal yang baru tapi lebih kalem gitu. Jadi mereka tuh realistis dan lebih fokus kepada goal gitu. Contohnya nih, kalau saya kan sebenarnya masuk ke milenial juga nih. Saya kalau misalkan udah nyaman ya udah, ngapain neko-neko beli. Misalkan saya beli handphone ini nih, udah hampir 3 tahun Vivo. Ya udah fungsinya masih sama, jalan aja terus gitu. Atau pokoknya nyaman, yang penting nyaman gitu. Tapi kalau misalkan Gen Z beda. Wah, ada yang baru lagi produk, langsung ganti. Wah, ganti lagi baju, sepatu. Wah, apalagi ngikutin vlogger-vlogger dan YouTuber-YouTuber, pasti mereka pengennya ganti-ganti terus. Jadi kalau misalkan si milenial ini lebih ada loyalitas. Maka kalau strategi di milenial ini mungkin kita masih bisa pakai tools kayak sosial media, pakai Facebook, pakai Instagram, pokoknya nggak terlalu banyak kreativitas. Dan di Messenger itu juga bisa masuk ke generasi milenial. Tapi kalau Gen Z itu coba lebih kreatif, masuk ke TikTok, atau misalkan ke Ome TV. Ome TV kan kalau misalkan lihat Vicky Naki dia lagi ngobrol sama bule-bulenya ternyata cewek-cewek di bawah 20 umurnya kan. Nah, itu Gen Z semua itu. Oke, Pak Faruk, 1 menit lagi ya Pak. Oke, 1 menit lagi ya. Nah, intinya si Gen X ini juga sama baby boomer ini lebih skeptis dan mereka juga mungkin lebih keras kepala karena teknologi tidak ada saat zaman mereka. Jadi mungkin pendekatannya kita bisa kayak email marketing atau secara langsung, ngobrol secara langsung. Nah, itu cocok banget untuk Gen X. Intinya apa sih? Kenapa saya mengatakan ini? Jadi saya ingin memberikan poinnya bahwa kita perlu mengenali siapa market kita. Kita harus melakukan product market fit, di mana
Kita harus tahu ini terkait dengan STP ya, di mana market kita, generasi kita pakai apa, kita lakukan di situ. Kalau kita targetnya misalkan generasi Z, Gen Z, ya kita jangan pakai iklan di TV, jangan jualan pinggir jalan gitu, karena nggak mungkin ketemu sama mereka. Mereka dunianya tuh digital, ketemu handphone, ketemu laptop, itu dunia mereka. Maka apapun generasinya, kenalin perilaku mereka apa. Dengan mengenal mereka, itu merupakan cara kita masuk agar bisa terjadi produk kita lebih dikenal. Nah, itu aja sih paling penutupnya yang bisa saya sharing. Jadi emang era pandemi ini mengubah banyak hal, termasuk akselerasi digital. Jadi rekan-rekan cobalah bangun infrastruktur digital mulai dari sekarang untuk pemasaran. Online itu bukan suatu pilihan, tapi saat ini online itu suatu keharusan untuk keberlangsungan bisnis gitu. Nah, ntar ada mahasiswa saya ngomong, ya Pak, saya gaptek Pak, saya nggak bisa. Nah, itu mah saya ngejawab begini, kamu palingan bilang aja males gitu. Ingat ya, yang nggak mau berubah, yang nggak mau belajar, maka akan tergilas oleh zaman. Nanti untuk generasi muda, sampai generasi yang pembelajar, mereka akan menggilas bisnis-bisnis yang dijalankan, yang kita jalankan secara konvensional atau cara lama. Itu akan tergilas. Kita harus bertahan. Kok kita ya? Anda kali, saya masih muda, saya masih mau bertumbuh. Terima kasih, semoga bermanfaat atas sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin kalau secara offline, saya bisa tepuk tangan yang meriah nih untuk Pak Faruk. Luar biasa, Pak Faruk. Terima kasih atas materi yang luar biasa ini. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, kita tuh harus tahu ya Pak Faruk ya, akan ada perubahan perilaku dari sebelum dan sesudah pandemik ini gitu kan. Jadi kita harus tahu bagaimana memahami peta perubahan itu supaya kita bisa menyesuaikan bagaimana strategi marketing kita saat masa pandemik dan nantinya kita bisa menangkap peluang saat atau setelah pandemik ini berakhir. Gitu. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang kedua yaitu Ibu Nur Endah Retno Wuryandari SOS MM. Selamat sore Bu Endah. Selamat sore Mbak Hani, selamat sore teman-teman semua, selamat sore pembicara. Ya, baik, untuk topik kedua ini topiknya menarik yaitu temukan cuan di postingan media sosial Bu. Ya, temukan cuan ya Bu Endah ya. Baik Bu Endah, beliau ini adalah dosen di Universitas Dian Nusantara, kemudian beliau ini adalah Kepala Biro Kewirausahaan, Pembina Prestasi Mahasiswa dan Kemahasiswaan, kemudian Asesor Kementerian Sosial RI, dan beliau saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3, Doktor di Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Manajemen. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan Bu Endah. Terima kasih Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Riani sebagai sebagai Seprodi Manajemen Universitas Dian Nusantara, Mas Faruk, Mbak Hani, kemudian juga Ibu Mirza, juga Bapak Ibu sekalian, serta rekan-rekan mahasiswa. Salam sehat, mudah-mudahan semua tetap sehat, yang sakit juga segera kembali sehat. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman, dan saya boleh share bahwa saya sedikit share untuk sudah muncul ya Mbak Ria. Ya. Oke, sudah. Berhubung saya juga di kewirausahaan dan berhubung juga mengawal para mahasiswa semua terkait dengan sekarang ada program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan memulai untuk berwirausaha, tidak mempunyai kesempatan lebih banyak untuk tidak menunggu kita lulus, tidak seperti saya pada saat kuliah dulu, tapi Anda bisa mulai dan difasilitasi untuk memulai berwirausaha, terlebih lagi dengan teknologi yang ada saat ini. Kalaupun Anda tidak berwirausaha, Anda bisa memulai untuk sedikit-sedikit menghasilkan cuan pada kegiatan aktivitas Anda. Oke, kita mulai.
Temukan cuan di postingan sosial mediamu. Saya yakin di antara teman-teman semua di sini ada nggak yang nggak punya sosmed, akun sosmed? Ada yang nggak punya? Yang paling senior ada yang nggak punya akun sosmed ya? Oke, berarti itu adalah sebagian dari orang spesial saat ini karena sudah sangat sedikit orang yang tidak mempunyai akun sosmed, tetapi itu adalah pilihan tentunya. Oke, kita mulai diskusi kita. Disclaimer-nya adalah begini, ini yang kita diskusikan hari ini adalah berdasarkan riset yang kita jalani selama ini dan juga dari para klien-klien dan user yang menggunakannya. Jadi kita barangkali ada yang mempunyai pengalaman yang berbeda, kita tentunya akan bisa saling berbagi. Oke. Pandemi, teknologi dan cuan. Pandemi sudah menginfeksi, tidak hanya virus ini tidak hanya menginfeksi kesehatan dan tingkat hidup dari masyarakat seluruh dunia, tetapi juga ternyata menginfeksi seluruh sendi-sendi industri maupun perekonomian. Demikian juga dengan teknologi. Kemajuan teknologi juga memaksa kita untuk mau tidak mau untuk berubah. Teknologi yang paling terlihat dan dirahasiakan oleh seluruh masyarakat adalah teknologi untuk yang digital, juga yang terkait dengan internet. Nah, kedua tekanan ini dihadapkan, dibenturkan dengan bagaimana kemudian kita bisa bertahan, bisa survive dari aspek ekonomi. Nah, itu yang kemudian menjadi PR bagi kita semua. Nah, teman-teman di sini tidak menunggu untuk Anda lulus untuk Anda bisa survive. Itu adalah tagline dari kewirausahaan ya. Jadi sekarang pun Anda bisa menghasilkan, sekarang pun Anda bisa survive, sekarang pun Anda bisa menghasilkan. Nah, untuk itu kita harus menemukan cara baru bagaimana untuk beradaptasi dengan segala kondisi yang ada. Dengan pandeminya, dengan tuntutan teknologi yang tidak hanya berkembang, tetapi ada disruption, kata Pak Renard Kasali ya. Ada disruption, ada lompatan-lompatan yang mau tidak mau, kalau kita tadi tidak mau berubah, kita akan ditinggalkan orang. Kalau kita tidak mau berubah, kita akan punah untuk dilupakan orang. Nah, hampir se-ekstrimnya seperti itu. Kemudian, apa yang terjadi di luar sana? Ternyata terjadi perubahan perilaku konsumen, yaitu dengan peningkatan aktivitas online. Di beberapa tahun yang lalu, orang berani melakukan aktivitas untuk jual beli di ranah digital atau online, itu hanya bernilai sekitar mungkin di bawah 500.000 ekstrimnya. Namun saat ini orang beli mobil yang 1,5 M, orang bisa melakukan pembelian di marketplace. Dan itu amazing sekali. Tidak pernah terbayangkan, tetapi itu terjadi. Walaupun itu tidak banyak karena tentu saja dengan nilai seperti itu orang akan berpikir ya. Tetapi ternyata terbukti bahwa dunia sudah berubah. Perilaku konsumen sudah menuntut untuk para produsen itu juga melakukan adaptasi terhadap harapan-harapan mereka. Yang jelas konsumen yang mereka harapkan adalah better, faster, cheaper, dan easier. Selama itu bisa ditawarkan pada mereka dari produk yang saat ini ada, yang mereka miliki, dengan cara yang mereka saat ini lakukan, selama itu bukan lebih baik, bukan lebih murah, dan kemudian lebih mudah, tentu itu tidak akan menjadi perhatian lagi oleh konsumen kita. Kemudian, tunggu sebentar, ini menutupi. Oke. Bagaimana dengan sosial media? Tadi di awal kita udah bicarakan siapa yang tidak mempunyai sosial media. Mayoritas orang sudah karena bersosialisasi mungkin saat ini apalagi pandemik sangat terbatas. Sehingga cara bersosialisasi adalah dengan media saat ini. Namun kemudian bagaimana sosial media itu apa sih manfaatnya buat kita? Apakah hanya kita sebagai penikmat? Apakah kita sebagai penonton? Apakah kita hanya sekedar kita posting? Di dalam judul kita lihat bahwa apakah selama ini kita hanya posting-posting saja? Hanya untuk mencari like, hanya untuk
mengingat agar orang mengingat kita bahwa kita masih ada. Tentu saja begitu karena dalam pandemi ini semuanya bisa terjadi ya kan. Nah, lalu kenapa kita tidak bisa mengambil peluang itu? Intinya kalau Anda sudah menaikkan, Anda sudah scale up kan, level Anda sudah naik menjadi mahasiswa dan sebentar lagi Anda akan menjadi sarjana. Kemudian apa pertumbuhannya? Dari ide, dari pendapatan. Nah, dua hal itu juga apakah harus disamakan? Tidak, tetapi Anda sudah mengeluarkan effort untuk Anda kuliah lagi, dari biaya, dari waktu, dari tenaga, dari stresnya lebih. Lalu apa dapatnya? Sama dengan ini, sosial media, Anda sebagai pemain, tetapi Anda pasif selama ini. Tidak, saya aktif Bu, karena saya posting. Ya, tetapi bagaimana dengan postingan tersebut menghasilkan sesuatu bagi Anda? Apakah selama ini sudah, mungkin barangkali di antara Anda sudah melakukan, tapi perlu bagi yang lain, perlu kita ingatkan kembali bahwa sangat memungkinkan apa yang Anda lakukan selama ini itu bisa bekerja untuk Anda dalam hal menghasilkan pendapatan. Kenapa demikian? Kenapa sosial media? Karena 84% pengguna internet di dunia mempunyai sosial media. Ini adalah hasil survei dari Sprott Sosial di tahun 2020. Tentu saja pada saat ini ketika semua online, tentu angka ini akan menjadi berubah. Kemudian dari 84% tersebut, 52%-nya dapat ditemukan di sosial media. Artinya mereka mempunyai akun sosial media. Kenapa seperti itu? Karena mereka pastinya sudah memvalidasi, mengkonfirm bahwa keunggulan absolut dari sosial media adalah dapat diukur. Diukur dalam hal apa? Diukur dalam kepentingannya apa dia? Apakah dia bisnis? Apakah dia hanya mencari traffic, mencari crowd, atau hanya mencari networking? Nah, itu yang menjadi concern kita bahwa semuanya bisa terukur dengan baik di sosial media. Nah, lalu apa sih sebetulnya peran sosial media yang kita bisa dapatkan? Nah, teman-teman harus untung, teman-teman harus mempunyai sesuatu dan dengan apa yang pernah didengar, dilihat dan dilakukan, semuanya harus return dalam bentuk nilai yang lebih tinggi dari yang diinvestasikan teman-teman semuanya. Baik waktu, tenaga maupun barangkali investasi dana. Nah, apa yang peran sosial media? Peran sosial media adalah yang pertama dari digital funnel, bahwa dari yang tidak tahu, sosial media harus bisa menarik orang untuk tahu. Aware dengan produk Anda, aware dengan brand Anda. Kemudian setelah itu apa peran sosial media? Pada tahap ini ada saja inisiatif yang dilakukan oleh si pemilik sosial media untuk melakukan. Banyak inisiatif dari orang yang tidak tahu menjadi orang tahu. Jadi komunikasi-komunikasi yang membuat mereka tahu bahwa brand itu ada dan kemudian produk itu mempunyai benefit dari fitur-fiturnya. Kemudian dari awareness, sosial media juga harus mempunyai program dengan melalui konten-kontennya, bagaimana agar mengconsider produk atau brand Anda. Jadi bagaimana mereka hanya tidak cukup tahu, tetapi mereka mempertimbangkan apa sih yang ada di dalam brand Anda. Nah, peran sosial media akan melakukan hal itu dari konten-kontennya. Tentu dengan inisiatif-inisiatif yang bisa digagas. Nah, dari consideration, kemudian akan dibuat bagaimana tidak cukup hanya tahu, tidak hanya cukup hanya mempertimbangkan, tetapi mereka harus audience itu juga harus mengkonversi untuk mengenerate sales. Bisa sales, bisa meningkatkan subscriber, bisa karena dari situ di beberapa perusahaan itu juga merupakan value. Nah, itu adalah digital funnel dari sosial media. Kemudian, bagaimana menuju ke sana? Teman-teman mungkin itu ya. Bagaimana menuju ke sana? Dan kapan? Kalau pertanyaannya caranya adalah sekarang, tapi kalau kapan? Kapanmu bisa. Anda juga bisa melanjutkan itu, memulai itu dari sekarang. Jadi awalnya adalah bukan saya tidak seperti itu, tetapi saya memulai. Oke, cara pertama adalah inner circle. Ini adalah
kelompok dari platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh audiens yang akan Anda sasar. Pilih platform sosial media yang mereka paling banyak digunakan. Nah, nanti Anda bisa melakukan uji coba dengan istilah kalau di marketing adalah cek ombak. Cek ombak mana platform media sosial yang paling banyak menjadi banyak penggemarnya atau banyak menjadi menarik perhatian dari audiens Anda. Kemudian performanya bagaimana? Anda kelompokkan dalam 3 hal ini. Inner circle adalah yang paling banyak dipertimbangkan. Kemudian yang cukup banyak adalah di potensial. Jadi mereka tertarik juga, tetapi tidak tidak terlalu banyak. Tetapi kemudian yang nanti akan datang akan di follow up adalah di long shot. Kemudian temukan inner circle adalah platform yang paling efektif. Demikian juga fokus ini akan membuat Anda lebih mengarah pada strategi apa yang akan gunakan pada segmen tersebut. Jadi akan mempermudah kita semua untuk strategi bagaimana contohnya seperti platform yang akan dipilih dan konten yang akan dibangun. Kemudian tentukan tujuan sosial media. Kalau secara industri ataupun bukan industri, mungkin UMKM, karena itu adalah usaha, tentu saja akan ada awareness, ada hubungan masyarakat, ada leads and sales, dan advocates. Tetapi kalau Anda semua akan memulai dengan diri Anda sendiri, Anda bisa fokusnya adalah di leads and sales, karena itu memang lebih berasa ya. Nanti kalau Anda kemudian baru mengembangkan sebuah brand, itu akan berbeda. Anda akan membutuhkan dari awareness. Tapi kalau sekarang Anda akan potong kompasnya atau shortcut-nya adalah Anda akan di leads and sales. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Anda perlu menyusun matriksnya. Matriksnya itu adalah bagaimana evaluasi nanti performance-nya. Yang akan Anda hitung apanya? Dari konten nomor 1 tadi yang Anda kembangkan. Dari konten yang dikembangkan di platform tersebut, apa yang akan Anda tulis, akan Anda hitung? Subscriber-nya, like-nya, reach yang tadi kata Pak Farouk, kemudian berapa share, mention, kemudian followers, juga berapa sales-nya. Nah, apakah semuanya ini akan Anda sebagai ukuran keberhasilannya sehingga menjadi strategi atau rencana-rencana pada Anda untuk mengembangkan dari strategi marketing Anda. Nah, cara yang keempat adalah Anda harus mengembangkan sebuah konten yang menarik. Nah, tren yang sekarang ini menjadi konten yang menarik adalah harus sesuai dengan apa sih kebutuhan audiens, apa sih yang mereka inginkan, yang mereka rindukan, yang mereka harapkan, yang mereka belum ada saat ini. Nah, itulah penuhi. Nah, yang kedua adalah secara visual. Iya. 10 menit lagi, Wenda. Baik, terima kasih. Secara visual, baik foto maupun video, Anda harus perhatikan. Tidak harus semua peralatan yang mahal dan sempurna, tetapi Anda bisa menggunakan apa saja di situ. Kreativitas Anda akan menjadi tantangan. Nah, caption saat ini sangat Anda lihat pelatihan storytelling dan untuk copywriter. Copywriter banyak sekali. Jadi Anda harus perhatikan sekarang dituntut orang jago copywriter. Baik untuk memanage untuk sosial media Anda sendiri maupun Anda ketika Anda harus memanage apalagi memanage untuk sebuah usaha. Jadi storytelling itu menjadi hal yang diingini saat ini menjadi industri, menjadi suatu skill yang dibutuhkan di masyarakat, terutama untuk di bidang sales and marketing. Tetaplah aktif untuk secara konsisten mengupload semua informasi yang dibutuhkan oleh audiens yang Anda akan targetkan. 5, pilihlah waktu posting yang tepat. Nah, di sini masing-masing platform itu mempunyai waktu penting itu peak time-nya itu berbeda-beda, baik Facebook, Instagram, kemudian Twitter maupun YouTube. Nah, apalagi yang kelima adalah TikTok. Itu juga berbeda-beda. Jadi Anda harus perhatikan, kembali lagi Anda harus melakukan cek ombak konten Anda pada platform yang Anda gunakan. Kemudian itu yang keempat adalah lakukan
setiap Anda melakukan inisiatif program, Anda perlu melakukan evaluasi performa. Nah, fitur analitik yang Anda bisa gunakan selama ini, Anda gunakan aja saat ini, sementara Anda bisa menggunakan yang gratis-gratis seperti social mention, Sprout sosial, tetapi kalau yang 2 terakhir itu lebih banyak yang berbayar. Jadi kalau memang kebutuhannya lebih banyak, nantinya Anda bisa menggunakan jasa-jasa yang mereka sediakan. Nah, cuan itu yang pertama adalah Facebook Shop, karena Facebook itu layar pertama ya dari yang teman-temannya yang lain. Ini merupakan toko online gratis yang berbasis pada Facebook dan Instagram. Tujuannya di sini adalah untuk memberdayakan UMKM, sehingga langkahnya tahap-tahapnya dimulai dari yang fitur-fitur yang sangat sederhana hingga ke merek global. Jadi ini sudah disediakan oleh Facebook untuk bisa kita optimalkan. Nah, bagaimana caranya? Ada langkah-langkahnya. Dari Anda bisa di situ sebetulnya ada dari akun dari Facebook Anda bisa pilih dari situ untuk menjadi Facebook Anda menjadi akun bisnis dari bisnis commerce. Jadi juga untuk informasi-informasi, yaitu bagaimana Anda mempromosikan toko Anda dengan lebih baik di sosial media. Kemudian untuk di Instagram, intinya adalah di Instagram harus link and swappable text di Instagram Story. Kemudian juga adanya fasilitas, di sana ada fasilitas untuk check out, kemudian call to action. Call to action itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar memudahkan bagi si konsumen maupun si penjual untuk tidak perlu kemana-mana, tetapi bisa mengikuti, tidak pergi ke aplikasi lain. Jadi dari aplikasi tersebut sudah bisa diikuti sampai di mana, sampai dia melakukan sales, pembelian. Kemudian yang jelas Anda harus membuat sebuah nama unik, kemudian menuliskan pada bio Instagram dengan jelas, juga mendesain packaging yang unik dan menarik. Itu karena pada saat ini itu menjadi pertimbangan utama. Kadang-kadang rasa dari sebuah kuliner, sebuah makan, di sebuah restoran, kadang-kadang rasa itu tidak begitu diperhatikan. Begitu itu adalah Instagramable atau packagingnya cukup baik, mereka akan memilih itu. Tapi tentu saja saya yakin teman-teman akan membuat sebaik mungkin sehingga membuat customer loyal, dan itu menjadi keberhasilan baik produk maupun pemasarannya. Nah, penghasilan apa di IG tanpa modal? Bisa nggak? Bisa. Ada 7 hal yang Anda bisa coba, dan ini adalah yang sudah berhasil dilakukan oleh para user, adalah 1, menjadi reviewer produk. Yang kedua, menjual produk buatan sendiri. Masih tanpa modal? Iya. Kemudian Anda membuka paid promote. Kemudian bisa menjual pre-love. Pre-love itu baik barang sendiri maupun barang orang lain yang dititipkan ke kita. Tentu saja kita harus pinter-pinter untuk bagaimana mendisplay produk tersebut. Baik foto maupun dari video, maupun kalau kita melakukan live. Kemudian jasa admin Instagram, kemudian just tip, jasa titipan, itu ternyata juga menjadi untuk yang di daerah ataupun di tempat lain berbeda, itu sangat membantu. Yang terakhir adalah sangat menarik juga karena adanya fasilitas untuk bergabung pada program afiliasi. Teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu tentang program afiliasi ini. Ini sebetulnya bisa diplesetin sih selama ini, karena program afiliasi ini semacam buzzer. Buzzer tentu saja tidak selalu buzzer politik ya konotasinya, tapi bisa menjadi buzzer sebuah produk ataupun brand tertentu. Dan yang saat ini yang sangat mudah untuk diikuti, Anda boleh untuk latihan ya, kalau misalnya ada yang tertarik, itu adalah afiliasi untuk marketplace, salah satu marketplace yaitu Lazada. Anda bisa menjadi afiliasi mereka, tetapi dengan terdaftar ya, itu bisa tentu saja dari ketujuh ini bisa menghasilkan cuan untuk tanpa Anda, ketika Anda tidak mau bermodal. Mungkin saya yakin Anda semua punya modal, tapi saya lagi nggak mau ngeluarin modal karena semua pengennya akan menahan semua investasinya. Oke,
Anda bisa tetap mempunyai pendapatan untuk dengan mencoba cara-cara yang ada secara gratis Anda bisa lakukan. Nah, cuan di TikTok. Nah, ini yang paling sekarang ratingnya paling tinggi untuk pertumbuhannya dibanding dengan rekannya Instagram, pertumbuhan akunnya dan trafficnya paling tinggi. Nah, bagaimana Anda bisa 2 menit menggunakan? lagi ya, Bu Endah, maaf. Baik. Anda bisa mendapatkan dari situ. Yang paling memungkinkan adalah Anda bisa menjadi agensi influencer dari semuanya. Kalau Anda belum mempunyai follower banyak, Anda bisa menjadi agensi influencer, juga bergabung lagi tadi, bergabung dengan proses program afiliasi. Nah, kemudian untuk YouTube Anda semua sudah tahu bagaimana subscriber yang terbanyak itu dan konten yang sustain itu akan tentunya akan paling menguntungkan. Untuk menutup semua diskusi kita hari ini, saya pengen satu hal tagline yang mengesankan, buat saya mengesankan ya, bahwa the best selling is not selling, itu kata Seth Godin dalam This is Marketing, dalam buku This is Marketing. Dan untuk itu yang kita jual adalah bukan penjualan itu sendiri, proses penjualan itu adalah akibat. Yang jelas adalah apabila kita memberikan empati, menjawab memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan konsumen, maka ujungnya pasti akan ada terjadi selling, mengenerate selling. Terima kasih, selamat sore, maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurendah atas paparan materinya. Jadi memang kita bisa memanfaatkan platform digital ini ya Bu ya untuk menemukan cuan ya. Dengan memanfaatkan sosial media juga gitu kan. Oke, baik, untuk selanjutnya adalah topik ketiga telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Askardia Mirza Gayatri MPD. Selamat sore Bu Mirza. Bu Mirza, bisa dengar suara saya? Selamat sore Bu Mirza. Halo, selamat sore, Mbak. Oh ya, silakan Ibu. Selamat sore, Mbak. Mohon maaf, apakah suara saya kedengaran ya? Iya, terdengar Bu, terdengar. Mungkin, mungkin videonya tapi belum. Suara saya kok saya mendengarnya kecil tuh, Mbak. Oh, di sini jelas kok. Sangat kecil Bu, di suara juga sangat kecil. Oke, mungkin bisa diaktifkan Bu Mirza kameranya. Baik, untuk topik ketiga ini, yaitu produk strategi dan innovation yang akan disampaikan oleh Ibu Mirza. Beliau ini adalah dosen dari Universitas Indra Prasa PGRI. Beliau juga sebagai pelaku usaha kriya atau kerajinan dan pemilik brand MZ Art dan Craft Batikku. Oke, selamat sore Bu Mirza. Sudah siap untuk topik ketiganya? Oke, mungkin masih on progress. Mbak, suaranya kok tidak kedengaran ya, Mbak ya? Di sini sih terdengar, tapi tidak terlalu besar ya Bu ya. Ya. Tapi saya bisa mendengar kok. Mohon maaf Mbak, suaranya kok tidak kedengaran saya ya Mbak ya? Suara saya jelas tidak Mbak? Suara Ibu jelas. Ibu bisa mendengar suara saya? Oh iya, kalau suara Mbak Ani kurang jelas ya. Mungkin harus log out dulu Mbak Ani. Log out dulu terus suaranya. langsung join lagi. Oke, Bu Mirza mohon izin untuk live dulu Bu. Nanti coba join lagi. Mungkin ada gangguan sinyal Bu. Aduh, kurang jelas ya Mbak. Iya, Ibu coba live dulu, keluar dulu dari Zoom ini. Nanti masuk lagi Bu. Bagaimana Mbak Ani? Mohon maaf. Ibu keluar dulu dari Zoom ini. Nanti masuk saya keluar lagi. Dulu ya. Ya, coba ya Bu ya. Ya, saya keluar dulu saja ya. Oke, ya, baik. Maaf Mbak. Baik. Oke, sambil menunggu Bu Mirza melanjutkan topik ketiga, sudah ada beberapa pertanyaan nih untuk para narasumber. Yang pertama untuk Pak Faruk dan yang kemudian untuk Bu Nurendah ya.
Yang pertama nih Pak Faruk ada yang bertanya bagaimana cara kita untuk tetap eksis mengeksistensikan sebuah strategi marketing produk yang efektif tanpa mengeluarkan budget yang besar atau budget 0 rupiah. Ya, oke. Terima kasih Bu Hani. Ini buat saya pertanyaannya. Ya, bisa buat Pak Faruk, bisa juga nanti bisa saya. Siapa yang nanya ini? Mahasiswa siapa ini? Ini mahasiswanya Pak Fahru Rozi. Oh, Pak Rozi, saya kenal ini. Iya, mahasiswa saya juga. Kayaknya bagaimana cara kita bisa eksis, Pak, gitu kan, supaya strategi marketing produk tetap efektif. Oke, baik. Mas Fahrozi, hadir? Hadir, Pak. Ah, mantap. Oh iya, ini yang di pendidikan karakter nih sama dia nih. Nah, jadi gini, kita harus pahamin, harus sadari bahwa saat kita melakukan strategi itu kan kita kan menentukan langkah-langkah yang tepat dengan sumber daya yang terbatas. Nggak bisa kita asal dengan amunisi kita tembak sembarang aja gitu. Nah, kaitannya dengan pertanyaannya Mas Fahru Rozi ini harus dilihat dulu aspeknya. Kalau misalkan hanya ingin yang gratis, yang free, dari tadi materi Bu Endah itu udah banyak menjelaskan strategi-strategi gratis. Gitu. Jadi si Mas Fahru Rozi ini misalkan pengen eksis jualan makanan, nah coba deh sekarang karena kita di zaman sekarang ini masih dijaga banget makanannya itu nggak bisa dine in, coba dibikin formulanya bagaimana secara digital bisa mungkin dari jualannya dengan kerjasama dengan Gojek, misalkan Grab gitu atau delivery lain, atau misalkan bisa jadi makanannya dibikin lebih awet, freeze gitu, jadi bisa dikirim dengan ekspedisi lain gitu. Nah, paling penting ketika kita eksis dunia digital ini kita harap konsistensi, jangan harap kita cuma posting sekali banyak yang beli gitu, karena emang prosesnya itu berdarah-darah emang kalau misalkan tapi kalau kita konsisten, kita akan dapat follower yang nambah, kita akan mulai dilihat banyak orang, nah itu pemasaran akan lebih efektif. Mulai dari sekarang, strategi yang paling pertama adalah lakukan. Mas Fahru Rozi, lakukan brandingnya di mana, misalkan mau branding jualan bakso, jadikan sebagai ahli bakso, bikin seminar bagaimana jualan bikin bakso atau apa gitu. Coba lihat dulu marketnya yang kemana nih, kayak tadi saya bilang, sasar marketnya di mana, dari situ baru kita bisa lakukan step berikutnya apa yang kita lakukan. Apabila market kita misalkan milenial yang pengen bakso, ya udah coba kita bikin TikTok menarik misalkan gimana tentang bakso unik. Nah biasanya ntar mereka juga mungkin bisa jadi agentnya kita, agen marketing, bisa menjadikan viral marketing atau macam-macam. Nah saya rasa sih Mas Fahru Rozi ini termasuk Gen X, Gen Z nih. Jadi banyak kreativitasnya, tinggal didorong doang, pasti langsung bisa deh ide-idenya muncul. Oke, baik Pak Faruk, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Oke, saya coba menghubungi Bu Mirza lagi ya. Bu Mirza tadi saya lihat sepertinya sudah hadir. Halo Bu Mirza. Bu Mirza. Iya. Halo Bu Mirza. Sepertinya masih gangguan sinyal. Kalau ada mikrofon, Bu Mirza bisa pakai mikrofon coba. Iya. Halo Bu Mirza. Mau bertanya Pak, Ibu mau bertanya Aden Bu. Iya, sebentar ya Mas Aden ya. Saya coba untuk menyelesaikan topik dari narasumber terlebih dahulu. Halo Bu Mirza. Halo Bu Mirza. Oh ya, memang nggak bisa ya. Oke, iya Bu. Halo Bu. Bu Mirzanya sudah berbicara ya? Tapi kita nggak bisa dengar ya? Iya, suaranya nggak ada. Bu, volumenya aja disuruh gedein, mungkin dia kecilin. Sinyal mungkin Bu, sinyalnya Bu. Yang bisa bantu nggak itu di rumahnya? Ini Bu Mirza lagi berusaha sepertinya. Kita coba tunggu sebentar ya. Karena memang kalau kendala di kuliah online seperti ini ya memang sinyal ya Bu Endah ya Pak Faruk ya.
Pasti sinyal gitu kan, komunikasi kita juga jadi terhambat. Tapi nggak apa-apa lah, ini masalah teknis. Iya, Bu. Halo, Ibu, bisa dengar suara saya, Bu? Aduh, kecil sekali ya. Mikrofonnya kayaknya Iya. Volumenya di sana kali, volumenya Cuma- dia tapi dikecilin. ibu tersebut juga nggak dengar kita juga. Iya. Halo, Bu Mirza. Sekali lagi coba saya. 2 menit ya. Oke. Baik, mungkin masih ada gangguan sinyal. Kita masuk ke pertanyaan dari mahasiswa berikutnya ya. Ini ada mahasiswa yang bertanya, Bu Endah, dari mahasiswa yang bernama Danu, bagaimana sih cara kita bisa meningkatkan produk kita agar bisa selalu diterima di kalangan atas maupun bawah? Gitu. Baik, terima kasih Mas Danu yang mana? Mas Danu Susanto ya? Ya, mahasiswa Bu Endah ya, mahasiswa saya juga. Begini Mas, bagaimana produk kita agar kita bisa diterima terus? Nah, pertama kembali lagi ke yang awal bahwa produk kita itu udah relevan belum untuk segmen market yang kita sasar. Dibalik lagi Mas, sebetulnya mereka butuh nggak sih sama produk kita? Itu dulu. Kalau butuh, pertanyaannya hanya 2 sih. Alasan apa yang membuat mereka butuh terhadap produk kita? Alasannya apa? Kalau tidak ada alasan untuk Anda dibutuhkan oleh produk orang tersebut, Anda harus berganti produk atau Anda harus berpindah segmen marketnya. Target marketnya berpindah yang mana? Gitu. Jadi paling enak adalah yang pasti sudah bisa terserap, bisa diterima adalah ketika Anda bisa melakukan sedikit survei, pengamatan, apa yang mereka butuhkan dan saat ini belum terpenuhi dari aspek produk. Bisa dilihat dari aspek harganya, dari aspek jangkauannya, gitu kan? Gitu. Jadi Anda bisa melakukan beberapa hal ini. Nah, itu adalah produk, baik produk baru maupun produk yang sudah ada. Kenapa sih produk saya nggak laku, dulu laku, sekarang kenapa nggak laku ya? Gitu kan? Itu juga yang diomongin sama Matahari. Dulu Matahari itu pusatnya orang sampai Matahari buka di mana-mana yang makin luas gitu, beberapa lantai. Cuma sekarang bisa dikatakan yang masuk ke situ cuma karyawan ya, maaf gitu. Nah, kenapa? Apakah dari produknya? Apakah dari layanannya? Apakah dari tempatnya yang mereka konsumen itu nggak mau? Anda bisa melakukan survei sedikit karena apa? Semuanya sudah beralih ke online. Kenapa di online? Tadi saya pernah singgung bahwa semua akan tergantikan ketika ada produk yang better, faster, cheaper. Lebih baik, lebih murah, jadi lebih baik tapi lebih murah dan lebih mudah untuk mendapatkannya. Nah, hati-hati dengan aspek ini. Ketika produk Anda dikalahkan oleh produk lain yang memenuhi aspek ini, sudah pasti Anda harus bisa pengembangan produk. Pengembangan produk itu Anda mengembangkan produk yang ada, kemudian bisa memenuhi permintaan konsumen, atau Anda menciptakan produk baru sebagai second layer-nya. Sehingga yang first layer-nya Anda tetap bertahan pada segmen market tertentu. Gitu, Mas. Jadi satu-satunya jawaban adalah Anda harus bisa menjawab dengan pasti kenapa, alasan apa konsumen membeli produk Anda. Kalau itu Anda sudah bisa menjawab, itu berarti pengembangannya hanya dari situ. Gitu ya Mas ya. Silakan datang ke pusat kewirausahaan ketika kalau Anda mau diskusi lebih banyak. Kalau Anda sudah lulus, pasti Argo akan berjalan secara profesional. Siap. Siap. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Endah. Terima kasih. Baik, saya mencoba hubungi Bu Mirza sekali lagi ya. Bu Mirza, halo Bu. Halo Ibu. Sorry Bu Mirza, sepertinya memang tidak bisa ya kita melanjutkan untuk topik ketiga. Tapi di sini banyak sekali nih antusias dari para mahasiswa untuk bertanya kepada para narasumber. Aden Bu. Oke, silahkan Mas Aden.
Apa pertanyaan ini? Pak Adin mau bertanya ke narasumber yang mana? Sebetulnya saya mau bertanya kedua-duanya nih. Saya beruntung boleh. banget. Oh ya, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan ya. Dosen favorit saya. Oh Pak gitu. Faruk. Dan Bu Nur juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu Pak. Sama-sama Pak, jaga kesehatan Pak. Amin. Maaf di garda terdepan nih, sering nggak muncul. Iya. Pak, saya ini bingung, tapi saya alhamdulillah banget ini selama kita berpikiran memang selama ini mindset harus dirubah. Halo? Iya, saya dengar Pak. Silakan Pak. Ini Pak Faruk, kalau kita yang kebetulan teknologinya ke pengetahuan orang bilang gaptek lah, tapi sudah mulai berubah. Tapi pemula lah bilangnya. Bagaimana caranya kita meyakinkan kita ini pemula, sedangkan customer atau yang lain-lainnya itu kan sudah canggih. Nah, untuk pemula ini kayak saya nih, saya coba tempo hari saya udah bermain di barang bekas, barang dari dibuang. Saya kelola, saya rapikan, saya recycle, saya iklankan. Alhamdulillah tanpa modal. Nah, sekarang saya sedang bermain. Itu bisa itu. Jadi kejadiannya lucu tuh Pak. Jadi saya ketemu lagi jalan, pulang kerja, nemu stick golf dibuang orang kaya, saya pungut, saya bersihkan, saya cuci, itu saya iklankan di media sosial media ini. Marketplace. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Aku sekarang lagi berusaha di properti tunggal. Iya. Pak. Nah ini cuma gini Bu, Pak. Bagaimana caranya men-set itu kalau kita ini pemula, sedangkan yang di luar ini canggih-canggih gitu. Jadi kita nggak dibilang kalau customer bilang ini pemain pemula nih. Gampang dibohongin. Gitu. Nah itu Pak. Itu aja. Maaf bahasanya bahasa gaul nih Pak. Ya paham. Saya ini pemula. Siap. Nah, jadi bagaimana caranya men-setting biar lebih nggak ketahuan pemula sama customer Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih Pak Den nih. Pak Den nih kalau nggak salah nih dia driver ambulans nih yang ngurus COVID nih, luar biasa nih. Jadi dia emang di garda terdepan nih kalau misalkan lagi COVID kayak gini. Nah, emang bagus nih Pak Aden. Selain kita udah dikerja di kantor, kita harus punya jiwa wirausaha. Salah satunya Pak Aden sendiri sebenarnya udah melakukan praktek-praktek tersebut secara mungkin tidak sadar ataupun sadar. Sebenarnya itulah polanya. Jadi konsepnya Pak Aden udah ada journey, udah ada pengalaman melakukan itu. Nah, yang perlu Pak Aden tekankan sekarang adalah dalam kita dunia marketing nggak usah mikirin masalah pemula pengalaman. Semua itu memang ada prosesnya. Nah, kalau untuk strategi gimana kita terlihat meyakinkan, yang pertama kita pahami produk kita. Produk kita benar-benar kita lakukan pembelajaran tentang riset. Terus habis itu kita juga siapkan pertanyaan-pertanyaan mereka apa sih gitu. Nah, kalau misalkan Pak Aden nggak nguasain tentang produknya, ya tentu mungkin nanti akan terlihat bahwa ini ada kesempatan nih, gini-gini gitu. Nah, tapi kalau misalkan Pak Aden memang ternyata ada peluang untuk ngegas, tapi cuma terkendala karena pemula di produk tersebut, saya bisa ngasih saran, coba digunakan KOL. KOL itu namanya Key Opinion Leader. Jadi, coba cari yang bisa jadi influence atau misalkan cari orang yang mungkin berpengalaman terhadap produk tersebut. Nah, dia lakukanlah negosiasi bersama dia seperti itu. Tapi kalau misalkan dia cuma produk knowledge-nya cuma sederhana, saya harap sih Pak Aden pelajari sendiri, nggak apa-apa, nikmatin aja prosesnya gitu. Saya waktu buka laundry Pak Aden, waktu 2013 itu bener-bener nggak tahu ilmunya nyuci baju. Saya aja waktu kuliah di Telkom, nyucinya aja direndam 3 hari, diinjak-injak, dijemur. Nah, itu udah bau, bajunya kering pakai gitu. Nah, makanya diledekin sama teman Telkom saya, gila lu nyuci baju aja asal-asalan gitu 3 hari direndam, bisa jadi punya laundry. Nah, sebenarnya saya waktu itu
buka laundry itu ngelihat orang yang ahli. Ahlinya itu maksudnya ketika waktu di rumah saya itu ada mbak-mbak tiap hari ngambil baju kotor di rumah saya dari ibu saya nyuruh. Nah, saya kira, wah ini mbak-mbak nih kayaknya baju cuma sedikit banget, cepat banget selesai. Nah, saya kerjain deh, Mbak. Kalau jual buka laundry mau nggak terima juga. Nah, jadi saya ada orang ahlinya tuh si mbak-mbak itu. Makanya dia yang mengerjakan, terus habis itu ngebuka nyuci karpet, habis itu yang berat-berat itu kan alatnya beda sendiri. Nah, saya partnership dengan orang yang laundry dry cleaning dan lain-lainnya. Jadi otomatis saya nggak memaksakan diri saya untuk bisa terhadap produk tersebut, tapi saya mencoba bekerja sama. Nah, saya harap Pak Aden juga begitu. Ketika kita masalah pemula itu sih sebenarnya ya kalau misalkan Pak Aden udah banyak posting-posting juga 10 itu mah udah bukan pemula, itu udah ada pengalaman dibandingkan yang belum mulai sama sekali gitu. Itu tergantung mindset aja sih Pak Aden. Saya harap jangan terus gagal misalkan satu dibohongin, terus nggak mau nyoba lagi. Nah, bangkit lagi dong, coba terus gitu Pak Aden. Siap Pak. Soalnya agak ya kadang kita kalau melihat situasi kan agak minder Pak. Orang serba canggih, kita pemula. Apalagi saya mau mencoba di properti Pak, di properti tunggal. Iya. Nah, jadi saya coba cari partner Pak Den. Iya ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Nah, alhamdulillah Pak. Sehat selalu untuk Bapak semuanya ya. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Endah, ini ada yang bertanya, setiap pemasaran itu pastinya membutuhkan followers ya Bu ya, sebelum mencari atau menawarkan produk. Nah pertanyaannya nih Bu, bagaimana cara kita meyakinkan para pegiat medsos bahwa produk yang kita tawarkan itu berkualitas, apalagi mungkin si pelaku usaha ini adalah pemula gitu. Baik, terima kasih. Nggak bisa disebutkan ya namanya siapa. Terima kasih atas pertanyaannya. Atas nama saya Bu Hendrawan, Bu Hendrawan. Baik, terima kasih Mas Hendrawan atas pertanyaannya buat Pak Faruk sih, tapi nggak apa-apa buat keduanya. Gimana? Kebetulan saya mahasiswanya Pak Faruk Bu. Boleh dijawab nggak Di? Ya, ada juga itu silakan Bu. Oke, jadi gini, bagaimana pertama untuk kita bisa jualan tentu saja kita harus bisa reach orang, jadinya kita harus bisa dapat awareness dari orang. Orang harus tahu siapa kita, apa benefitnya dengan tahu kita. Jadi kita harus tadi cek ombak dulu ya. Kita harus publish-nya, kita harus siapkan konten yang menarik. Konten yang menarik itu seperti apa? Konten yang menarik adalah gambar dan video atau video gitu. Dan dari keduanya itu Anda harus punya sudah mulai belajar bagaimana mempunyai skill untuk copywriter. Copywriter itu menulis caption. Dan tadi saya sudah sebut bahwa the best selling is not sales. Jadinya Anda bisa menjual tanpa hard selling. Anda dengan harus halus. Jadi mulai dari empati bahwa Anda menulis bahwa dunia semakin membuat perubahan semuanya ini membuat kita semakin waspada terhadap tidak hanya sebuah kualitas sebuah produk, enggak. Tapi yang diutamakan sekarang sudah berbeda adalah keamanan dan kesehatan. Saya mau saya mau makan dari restoran tersebut, tapi saya yang pertama kali dipertimbangkan pasti bukan makanannya, tetapi adalah bagaimana makanan tersebut menjaga keamanan dari dan untuk kesehatannya, gitu ya. Nah, pertama itu. Jadi setelah itu, kemudian Anda memposting secara konsisten. Tidak harus terlalu banyak. Jangan terlalu banyak posting. Kemudian Anda harus terjadwal. Kapan postingnya, pada jam berapa. Terus gunakan tema-tema yang konten yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu informasi mengenai apa? Yang terkait dengan produk Anda. Itu membuat konsumen menjadi percaya bahwa Anda empati, ada simpati terhadap kondisi konsumen. Jadi dari situ, dari awal situ, itu menjadi audiens lebih terbuka untuk menerima produk Anda. Gitu ya. Itu untuk memperbanyak follower. Memperbanyak follower sekaligus Anda
Kalau seandainya Anda menawarkan suatu barang, mereka merasa dekat dengan Anda karena mereka lebih percaya karena Anda empati dari mana? Dari konten-konten yang Anda posting. Gitu. Kalau itu melalui sosial media ya. Tapi sekarang tidak ada pilihan lain. Anda harus jualan melalui digital. Oke? Terima kasih Mas Hendrawan, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Ibu atas pencerahannya. Baik, terima kasih Bu Endah. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaan untuk Pak Faruk. Pak Faruk, nih ada yang bertanya nih. Oke, sebentar. Oke, ini pertanyaan dari... Sebentar saya... Izin bertanya Pak Faruk, bagaimana cara kita mempertahankan customer untuk datang ke restoran selama PPKM ini? Artinya seperti kita ketahui ya bahwa restoran itu tidak ada dine tapi take away gitu kan. Bagaimana caranya customer untuk bisa datang tanpa rasa takut gitu kan. Nah, gimana Pak Faruk mungkin bisa memberikan solusi? Itu kalau misalkan saya bisa ngejawab itu, wah itu restoran ramai semua ntar. Saya bisa pakai semua ya Pak. Oke, itu siapa yang bertanya? Oh ya, dari Ari Sugita. Mbak Ani, Mbak ya? Iya. Mbak Ani ya. Ya, jadi memang Mbak Ani, memang ada faktor kita kalau misalkan melakukan strategi marketing itu ada faktor eksternal, ada faktor internal. Jadi apa yang bisa kita lakukan itu adalah memanage resiko yang ada faktor di internal kita, gimana kita merubah sumber daya kita, strategi kita, pendekatan kita, mindset kita. Sementara yang di luar itu terkait dengan pandemi, ekonomi, teknologi, itu kita harus bisa mensiasatinya. Kita nggak bisa memaksakan kondisi yang ideal karena memang sangat dinamis. Nah, terkait dine-in ini memang tantangan banget untuk makan di tempat. Kayak misalkan tante saya itu dia jualan ayam penyet. Ayam penyetnya itu dia nyewa setahun itu tempatnya itu 60 juta. Nah, kebayang kan di pandemi gini, ownernya juga dia nggak mau tahu harus bayar, gimana cara muter-muternya. Nah, oleh karena itu saya sarankan, nah saya kan manggilnya Umi Dewi. Umi Dewi, coba deh kerjasama sama Gojek, terus habis itu coba deh bikin media sosial, bikin foto-foto posting yang bagus, mulai ditata. Emang agak berat pelan-pelan, tapi kita bikin stok, kita bikin branding di sana, terus habis itu kita bikin poster. Nah, itu cara kita agar tetap survive. Dan juga mungkin produknya juga harus kita bisa lebih dirubah. Misalkan ayam goreng itu kalau enaknya kan pas saat digoreng. Nah, saat dine-in itu kan dia kan langsung digoreng. Tapi kalau misalkan nggak bisa harus take away, gimana kita bisa bikin produknya itu agar menyesuaikan. Bisa nggak kita bikin si ayamnya ini dia agar bisa tahan lama dikirimkan. Nah, itu ternyata saya lihat rekan saya yang bisnis itu juga dia jualan makanan-makanan namanya itu dapur rempah, dan itu makanan kayak di warteg, kayak di Padang, dan itu ternyata bisa dibikin via online, ternyata bisa dikirim delivery, itu bisa tahan 3-4 hari. Nah, itu merupakan tantangan kita untuk membuat produk kita menyesuaikan kondisi fit saat ini, seperti itu. Memang nggak mudah kondisi pandemik itu, apalagi untuk para pebisnis. Makanya yang paling enak tuh emang jadi karyawan kalau kondisi pandemi sih, langsung dibayar segitu juga. Tapi jangan khawatir kan rekan, pasti dengan semangat entrepreneur tinggi di dunia digital yang peluangnya banyak, kita coba terus belajar, ikutin seminar online yang gratis-gratis, habis itu tutorial-tutorial, sekarang resource sangat banyak. Gitu. Saya harap rekan-rekan apabila produk itu mentok, coba beralih ke produk lain. Tapi kalau misalnya bisa produk itu diakalin dengan kondisi saat ini, nah itu juga akan lebih baik, sehingga tidak harus kehilangan customer yang sudah loyal. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Faruk. Memang kondisi pandemik seperti ini kondisi yang banyak sekali efeknya ya Pak ya. Benar. Untuk kita semua gitu kan. Tidak cuma pelaku usaha, karyawan pun juga harus WFH ya. Pasti bosan ya kita kerja dari rumah dari pagi sampai dengan malam, kita lihat kita lihat laptop gitu kan ya. Iya, malah makin banyak kerjaan malah di rumah. Iya, benar sekali. Oke, baik. Itu Bu Mirza coba ditanya deh, itu Bu Mirza udah gabung lagi. Bu Mirza sepertinya masih belum bisa, Pak. Tadi saya coba untuk menghubungi by phone, beliau memang suaranya nggak jelas. Nih, iya kan? Beliau bicara tapi sepertinya kita nggak bisa dengar, Pak. Ya.
Oke, daripada Nanti sepertinya kita bicara, Bu Mirza bisa dengar ya? Iya, mungkin di sana bisa dengar, tapi kita tidak bisa mendengar suara Bu Mirza. Mikrofonnya kali, mungkin Bu Mirza jika ada mikrofon, colok ke handphone atau ke laptopnya, pasang. Tapi sepertinya waktu juga sih Pak Faruk yang memang tidak bisa dipaksakan ya. Oke, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Selamat sore Bu Enda, ini pertanyaan dari Mbak Devi Wulandari. Selamat sore Bapak Ibu narasumber, ingin bertanya, seperti yang kita ketahui tadi, di slide ada tagline, the best selling is not selling. Bagaimana cara kita brand soft selling di sosial media tanpa mengajak dan konsumen tetap tertarik dengan produk kita? Terima kasih, Mbak siapa tadi? Mbak Devi. Mbak Devi. Mbak Devi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, the best selling is not selling itu saya akhirnya setuju dengan pernyataan tersebut setelah mengulik isinya, bahwa itu relevan sekali dengan kondisi saat ini, bahwa yang hard selling di sosial media itu tidak akan menarik karena orang udah ya ujung-ujungnya lu mau ambil lu jualan deh gitu kan, kesannya begitu. Sama seperti tadi Pak Aden yang jualan properti, tidak hanya sekedar DP 0%, itu enggak lagi gitu, tapi yang dikedepankan adalah betapa kita peduli. Nah, ini kita nanti akan nanti pada mungkin Mbak Hani akan arrange untuk webinar lainnya bagaimana kita membuat storytelling atau copywriter. Kita bagaimana copywriter itu sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita mereview sebuah produk, tetapi kesannya tidak jualan, kesannya kita ada, ini loh produk ini punya kelebihan, fitur-fiturnya itu memberikan solusi bagi kesulitan-kesulitan dari konsumen yang membutuhkan sesuatu, dan itu produk itu menjadi jawaban. Lagi ada ini, lagi ada. Nah, terus itu adalah soft selling. Ketika Anda menyampaikan pertama adalah apa yang terjadi, kemudian bagaimana yang terjadi itu dijawab dengan fitur-fitur produk Anda. Tapi jangan ngomongin produk dulu, tapi fiturnya saja. Jadi apa yang terjadi, misalnya sekarang makanan tadi ya, bahwa semakin banyak orang takut untuk keluar, semakin banyak orang jangankan takut untuk keluar, memesan makanan dari luar pun semakin takut. Jadi semakin kecil lagi orang jualan makanan untuk beli gitu kan. Nah, itu adalah kreativitas kita sebetulnya ditantang, di situ kita akan masuk. Pastikan kita jadi pemenangnya. Contoh, merubah makanan kita yang tadinya adalah makanan segar, namanya maksudnya disajikan dalam keadaan panas, bagaimana dalam keadaan frozen tadi ya. Kemudian kemasannya, perhatikan kemasannya, bahwa seal di situ pada saat diterima pelanggan itu udah double seal, gitu kan. Terus pastikan di situ Anda tergabung dengan aplikasi-aplikasi yang mudah diakses. Sekarang kan nggak cuma Gojek sama Grab aja, ada Shopee, ada yang lainnya juga ada gitu. Atau Anda sekarang di Gojek juga ada pick up. Jadi orang yang tidak percaya bahwa diambilkan tangan ketiga, dia bisa pesan terus nanti 10 menit lagi dia akan ambil sendiri. Itu pun ada gitu. Jadi itu kreativitas itu kita manfaatkan. Jadi jangan sampai kita hanya sebagai konsumer mengkonsum. Jangan. Kita harus juga memudahkan, mendapatkan keuntungan dari kemajuan teknologi dan kreativitas orang-orang di sekitar kita agar mendukung mendukung bisnis kita. Kembali lagi dari pertanyaan tadi bahwa bagaimana kemudian tanpa selling tadi, copywriter. Jadi Anda kalau belajar copywriting itu bagaimana menulis sesuatu seolah-olah tidak jualan, tapi tadi saya nggak tampilkan ya. Nanti pertemuan berikutnya mungkin ya. Tampilkan bagaimana contohnya bahwa kita sebetulnya kita jualan sebuah produk, tetapi kita tidak merasa, orang-orang tidak merasa bahwa kita sedang dituju nih oleh penjual, bahwa kita mau menjadi sasaran untuk melakukan pembelian, gitu. Jadi awalnya adalah tulisan Anda berasal dari Anda empati dengan kondisi saat ini, Anda simpati terhadap yang mengalaminya,
dari aspek yang relevan dengan produk Anda. Kemudian untuk itu, kemudian untuk tahu lebih banyak tentang produk ini, silakan tadi hubungi bio atau klik di sini, get offer misalnya gitu kan itu customer engagement-nya dapat gitu. Jadi soft selling saat ini lebih menguntungkan karena orang prihatin semua. Kalau orang mungkin punya uang, tetapi kalau untuk benar-benar mau niat beli kayaknya enggak. Tetapi dia akan beli ketika dia merasa bahwa ada solusi yang ditawarkan dari kendala yang dialami oleh konsumen. Gitu ya Mbak ya. Itu intinya, tetapi nanti mungkin lebih detail lagi Anda boleh hubungin saya untuk diskusi. Baik, mudah-mudahan terjawab. Oke, baik, terima kasih Bu Endah. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama untuk Pak Faruk dan nanti terakhir akan ditutup oleh Bu Endah ya, mengingat waktu kita sudah pukul 17.13. Baik, untuk pertanyaan Pak Faruk yang terakhir dari Teddy Haris, mahasiswa dari kelas malam manajemen B. Mohon izin bertanya Pak Faruk, bagaimana kita menciptakan inovasi agar usaha kita bisa diterima di semua kalangan, baik di kalangan bawah sampai dengan kalangan atas, dan customer tersebut bisa melakukan buyback ke produk yang kita jual, dan bagaimana strategi marketingnya Pak. Jadi intinya supaya si customer pertama beli kemudian mau beli lagi nih Pak Faruk gitu. Oke. Siap. Ini Mbak siapa? Mbak apa Mas ini pertanyaannya? Mas Teddy. Oh Mas Teddy. Ini Mas Teddy jangan-jangan manajemen pemasaran semester ini nih kelas saya nih. Pak Teddy yang Jumat malam. Ya bukan? Iya, Pak. Nah, Pak Teddy. Nah, Pak Teddy open dong kameranya, saya pengen lihat. Yang mana sih? Oh, mantap. Ini mahasiswa saya juga ya? Oh gitu. Kayaknya nyambung ini banyak irisannya. Iya, mahasiswa saya juga sepertinya. Entah di manajemen keuangan atau di penganggaran, saya lupa. Di pajak, Ibu. Oh, di pajak. Oh iya. Lagi di luar Mas, hati-hati ya Mas, masker, protokol kesehatan. Baik, Pak. Oke, coba saya jawab ya pertanyaan Mas Teddy. Gimana sih caranya agar produk kita diterima semua kalangan gitu ya? Iya, Pak. Nah, harus kita sadarin saat kita untuk konsep pemasaran ini, nggak semua produk kita akan fit dengan semua kalangan. Jadi kita harus pahami dulu. Ini mungkin kesalahan basic dari para pengusaha atau para yang pengen coba berbisnis. Produk saya fit di semua orang. Nah, itu yang masalahnya. Nggak, maksudnya itu bahkan sekelas waktu es krim Campina aja, mereka waktu melakukan risetnya itu, padahal es krim itu kalau kita lihat bisa di semua kalangan kan ya, bahkan bapak-bapak makan es krim, ibu-ibu, mungkin nenek-nenek juga bisa kan. Nah, tapi sebenarnya kita nggak bisa memaksakan semua kalangan menyukai produk kita. Yang pertama itu kita harus fokus dengan target hot market kita. Jadi misalkan ketika kita ada marketnya semua nih, nah terus habis itu coba kita bikin irisan lagi, irisan bawang. Semuanya itu yang kayak gimana sih sifatnya mereka? Oh misalkan mereka yang tinggal yang berkeluarga, diiris kecil lagi. Nah terus habis itu yang berkeluarga itu yang suka produk kita, misalkan es krim ya. Siapa sih yang doyan, diiris lagi? Anak kecil. Nah dari anak kecil itu dia nggak punya uang, tapi berarti dia harus ada izin ke orang tuanya. Kita iris lagi orang tuanya. Nah, yang mengambil peranannya itu ibunya. Nah, oleh karena itu berarti targetnya ini nih untuk si ibunya ini nih, ibu-ibu yang mungkin ibu-ibu yang usianya mungkin sekitar masih muda, yang punya anak kecil, yang biasanya mungkin nganter sekolah. Nah itu kita udah mulai kebayang, oh berarti nih market kita nih anak kecil ini ada di sekolah nih saat ibu-ibu nganter nih. Nah gitu. Di situ berarti itu hot customer kita. Nah di situ dengan kita mengetahui siapa yang pasti target sasaran kita, itu closingnya akan jauh lebih efektif dan maksimal dibanding kita sembarang menembak produk kita ke semua orang gitu. Contohnya juga misalkan Mas Teddy mau jualan nasi. Nah, tapi jualan nasinya nih sembarangan orang aja, malah jualan nasinya ketika ketika orang lagi puasa, terus habis itu jualan di masjid. Nah, itu nggak bakal laku ketika di siang hari. Tapi ketika kita misalkan jualan nasi, terus itu kita jualan nasinya itu
di dekat, misalkan strategi tempatnya itu di dekat proyekan. Nah, itu kan kuli-kuli pasti lapar tuh, makan tuh. Nah, di situ pasti kalau kita nggak usah pakai bungkusan apa, nggak usah apa, asalkan makanan kita mungkin murah dan relatif terjangkau mereka, udah pasti ke sana, pasti membeli gitu. Jadi pastikan kita menemukan market fit kita gitu. Jangan sampai ketika kita ditanya waktu kita kewirausahaan, produk kamu ini untuk siapa? Untuk semua orang, Bu, semua kalangan, Pak. Nah, itu biasanya sama dosennya langsung dicoret itu. Maksudnya kita harus bisa menganalisa lagi. Jadi kita dalami lagi produk fit kita ke siapa dan gunakan media kita yang tepat agar bisa diterima ke mereka. Demikian Pak Teddy. Ada mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Pak, terima kasih Pak. Mantap. Semangat Pak Teddy. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Faruk atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan terakhir ini untuk Bu Endah sekaligus penutup ya Bu ya. Baik, pertanyaannya itu dari Mbak Erna. Saya mau minta tips nih Bu katanya. Sebagai pemula dalam memulai bisnis online di marketplace, strategi awal yang harus dilakukan itu seperti apa Bu? Gitu. Agar bisa menarik pelanggan dan agar pelanggan itu mau melihat toko online-nya. Dari siapa tadi, sorry Mbak? Dari Mbak Erna. Mbak Erna, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau Anda sudah on board di marketplace, pastikan Anda mempunyai satu dalam kategori produknya Anda pasti ada persaingannya kan. Jadi Anda harus survei kompetitor juga. Jadi apa yang ditawarkan oleh kompetitor? Jadi untuk produk yang sama, misalnya gini, kita sering sekali melihat bahwa satu produk yang sama itu ditawarkan dengan berbagai variasi harga, misalnya gitu. Tapi fotonya sama, gitu. Nah ini orang akan curiga sebetulnya ini reseller atau enggak sih? Kadang-kadang gitu kan. Anda bisa gini, fotonya sama, harganya berbeda. Orang konsumen sekarang kan sudah pinter. Ini jangan-jangan si ini ngambil juga dropship di situ, gitu kan? Jadi alangkah baiknya kalau kita sebagai penjual ataupun produsen, kita juga melakukan survei terhadap kompetitor kita, baik yang online maupun yang offline, sehingga kita bisa menawarkan produk yang tadi secara kalau sama berarti apa kelebihannya? Kita lebih murah, tapi produknya sama, saya gitu. Kita harganya lebih mahal, tetapi beda loh. Kita asli. Jadi bilang ini adalah premium, misalnya gitu. Karena kadang-kadang orang juga terkecoh dengan barang orang belum terus kemudian bagaimana agar kita bisa melihat itu bisa dilihat orang penjualan kita. Lakukan tadi, Anda bisa membuat link sehingga Anda bisa menawarkan ke Instagram. Dapatkan penawaran spesial dengan menghubungi link ini. Begitu diklik, Anda masuk ke marketplace. Jadi promosinya itu tidak hanya sekedar sekarang flash sale. Flash sale adalah satu-satunya promosi yang heboh gitu ya. Tidak selalu diskon itu menarik buat orang. Apalagi orang-orang yang sudah concern dengan kualitas gitu. Jadi Anda bisa mengakali dengan Anda punya akun media sosial yang lain sehingga itu dilingkan. Klik berikut untuk mendapatkan katalog. Katalog itu sebetulnya udah masuk marketplace. Nah, itu sebetulnya salah satu untuk usaha untuk menaikkan traffic Anda. Gitu. Juga link itu bisa di feed maupun di story maupun di link bio yang ada di Instagram. Tapi Anda juga bisa melakukan di media sosial lain untuk mention link dari akun di marketplace Anda. Demikian, yang jelas adalah orang harus tahu dulu, kemudian percaya dengan narasi di situ kan sedikit, kalau di marketplace kan ada narasi sedikit ya. Kemudian apa yang bisa mensegerakan, Anda bisa sampaikan di situ bahwa chat akan cepat dibalas. Anda merespon semua chat yang ada di marketplace tersebut, gitu ya.
Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Terima kasih untuk para narasumber hari ini yang telah begitu semangat memberikan materi kepada kami semua, para mahasiswa. Baik, mungkin dari Mas Farouk atau mungkin Bu Endah bisa memberikan kata-kata penutup, menyemangati kita. Mungkin dari Mas Farouk dulu, silakan. Oke, apa nih ya, nggak nyiapin. Tapi saya harap rekan-rekan mahasiswa semua di sini punya semangat juang yang tinggi. Emang kondisi kita memang tidak optimal saat ini di tengah keterbatasan. Tapi saya harap di balik keterbatasan kita ini tentu kita akan bisa berproses menjadi lebih baik. Jadi jadikan tantangan kali ini agar kita bisa jadi kualitas diri yang lebih baik. Rekan-rekan yang sedang fokus sama bisnisnya, tetap semangat, jalankan bisnisnya, lakukan dengan segala upaya yang maksimal, tapi juga mungkin rekan-rekan yang masih belum mencoba bisa mencoba gitu. Segala halnya itu mungkin ada plus minusnya. Tapi alangkah baiknya jika kita lebih baik gagal saat mencoba daripada gagal tidak mencoba tidak sama pernah sekali. mencoba sama sekali Iya, ya. Mending gagal saat mencoba daripada kita nggak mencoba udah pasti Tapi gagal. kita komentar ya. Iya. Jangan menjadi netizen yang julid ya. Nah, gitu. Biarin aja kalau kita dijulitin. Ya, itu prosesnya kita nanti saat kalian udah berhasil, saat kalian bisa, mungkin malah yang julid-julid itu, dia mah gara-gara itu, pasti mereka ada suara-suara kayak gitu. Tapi mereka nggak berani menghadapi proses yang kalian lakukan. Kayak orang yang hebat itu adalah orang yang mau melewati proses. That's right. Betul, ya. Baik, ini saya share dari materinya ke grup chat ya, yang Oke, baik, mungkin dari Bu Endah ada yang mau disampaikan? Oke, baik. Mudah-mudahan yang tadi berfaedah, ada manfaatnya, jadi Anda tidak sia-sia berada di sini. Yang pertama itu, yang kedua adalah siapapun Anda saat ini, apakah Anda seorang marketer atau Anda seorang produsen atau tidak ada hubungannya sama itu, tapi pada dasarnya diri kita adalah marketer. Karena kita harus menyampaikan ide, menyampaikan pikiran, menyampaikan gagasan ke orang lain, di mana orang orang dapat menerima apapun gagasan itu ketika gagasan itu bermanfaat atau solutif bagi mereka, dan itu adalah prinsip marketing. Oke, the best selling is not selling. Oke, baik, terima kasih. Saya tepuk tangan dari sini ya untuk Bu Endah dan Mas Farouk. Terima kasih. Baik, rekan-rekan mahasiswa, para peserta Zoom kuliah online hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam menyajikan materi atau mungkin pemaparan yang masih belum sempurna, kemudian ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masih belum terjawab, mungkin bisa japri ke narasumbernya, atau mungkin bisa temui Bu Endah di kampus, karena Bu Endah ini adalah Biro Kewirausahaan ya, yang akan membimbing mahasiswa gitu kan. Jadi mungkin atau nanti follow IG. Oh ya, mungkin bisa follow IG Mas Farouk. Kalau saya udah unsosmed, Mas. jadi saya pakai WA aja. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Mungkin nanti next kita akan buat kuliah umum yang lebih menarik, insya Allah. Sekarang saya moderator, nanti 2 minggu lagi saya narasumber nih untuk mata kuliah manajemen keuangan ya. Bahannya kita foto terakhir juga dong nih. Amin. Ya, jadi nanti para pesertanya sebelum live ini kita take foto dulu dong. Ternyata tadi nggak ke-save. Oh, tadi nggak ke-save. Ya udah, nanti foto lagi ya. Mudah-mudahan Bu Hani jadi rektor. Oh. Kalau Bu Hani saya pasti ikut. Oh gitu. Mungkin Pak Aditya bisa berkolaborasi dengan saya? Harus dong. Iya, harus. Halo, Pak Aditya ini adalah salah satu. Halo, Ceng. Kasih sepatah 2 patah kata dong, Mas Adit. Ini langsung dari Cina ya. Iya, Pak Adit, kita dinantikan dengan para mahasiswa dan dosen-dosen di sini. Monggo dibuka open camp dan sepatah 2 patah kata, jangan lebih. Boleh, iya benar. Ya, mungkin di sini ada Bu Weni. Halo, Bu Weni, dosen-dosen ini. Nah, ada Bu Weni. Ada tadi ada Kak Yanti ya, Bu Yanti? Ya, Dokter Yanti ya? Iya, Bu Dokter Yanti.
Mas Ya, sambil Adit? sambil di open kameranya rekan-rekan mahasiswa mau di take Ya. picture. Ya, boleh. Mas Adit, tampilkan pesonamu. Oh, tadi nggak Ceng, jadi aku ya? bukan orang situ loh, Ceng. Aduh. Apa? Dosen Ayo tamu. Pak Adit. Boleh dibuka, teman-teman. Oke, ya. Udah terlihat semua nih, hampir. Hampir. Nah, ini dia nih. Halo Pak Adit, dari Cina ya Pak? Udah kayak Lee Min Ho loh. Iya. Bu. Mizun Udah kayak Mayam, Lee Min Mizun Ho, Mayam. sehat-sehat ya. Mana dia? Sehat-sehat di sana ya, Pak Adit. Iya, Bu. Mana Pak Adit? Nah, itu masih di Nggak perlu mute. ke Wuhan ya, nggak perlu ke Wuhan. Oke, ditunggu untuk bisa bergabung di Undira ya Pak Adit. Jangan gitu, ntar masalah loh. Ayo main-main ke Undira. Main-main aja maksudnya. Nah, iya, main-main ayo. Oke, para peserta sekali lagi terima kasih Bu Riani. Saya ucapkan terima kasih selaku Sekretaris Manajemen dari awal sampai terakhir ini masih stay, masih ikut kita gitu di sini. Dua komputer. Setelah ini kita rakor ya Bu ya. Iya. Oke, boleh di-tag Mas Faruk? Udah dari tadi udah saya tag. Oh, udah di-tag. Oke. Nggak usah pakai aba-aba. Oh, mau pakai apa? Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Enda dan Mas Faruk selaku narasumber. Dan para peserta, saya izin live dan kalian bisa live di kuliah online ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lah semua dosen. Mas Faruk. Live Bu ya duluan Bu. Adit, Bu Eni. Terima kasih Bu Enda. Masih Pak Faruk, Bu Enda. Bu Ani. Tes jualan baksonya Mas Danu. Ya, siap-siap Pak. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Teman-teman mahasiswa sehat selalu ya. Iya. Sama-sama Bu Enda. Bu Elma ini yang perpajakan kemarin ini. Banyak ya, ini juga. Terima kasih Pak Faruk. Sama-sama. Pak Faruk, minta nomor handphonenya. Kan ada di grup kemarin. Itu di slide saya share juga nomor saya di slide tuh materi di chat. Siap. Faruk kapan lagi ngajar kita nih manajemen malam A? Kangen Pak. Alah. Kita live di IG ya. Jaga kesehatan semuanya. Sehat Pak, masih Pak. Ya. Yuk. Silahkan. Boleh di live ya. Bani, live ya. Terima kasih banyak Bani. Terima kasih Bu Enda ya. Terima kasih Mas Faruk, terima kasih. Sama-sama Bu Enda. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Faruk itu ya, kok host ya Ruk ya? Iya, gua Live aja ya? live aja ya. Iya semuanya. Oke, thank you ya Bro ya. Sama-sama. Oke, sama-sama Bu Ani. Ya.